Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kesyukuran yang sangat tinggi kita sampaikan kepada Allah. Di pagi yang penuh berkah ini Allah bangunkan kita, Allah bangkitkan kita dari tidur sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, merasakan indahnya ketaatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan mengambil tema Mutiara Sirah Nabawiyah. Kita menyebut Mutiara Sirah Nabawiyah adalah kita akan mengambil beberapa poin di dalam sirah dan kita tidak akan mempelajari sirah dari awal sampai akhir. Kalau mempelajari sirah secara berurut dari awal sampai akhir, minimal kita punya waktu satu kali dalam satu pekan. Jadi kita hanya mengambil beberapa pelajaran yang boleh jadi kita anggap sesuai dengan momennya, itu kita ambil. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Sirah Nabawiyah kita pelajari sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Kata pepatah kita menyebutkan, tidak kenal maka ta'aruf. Kalau tidak kenal dengan Rasulullah maka kita harus berkenalan. Bapak Ibu, Sirah Nabawiyah. Dalam waktu yang singkat ini insya Allah kita akan memetik beberapa pelajaran dari Sirah Nabawiyah. Yang pertama yang akan kita ambil ini adalah pelajaran dari sirah, dari kisah sahabat Rasulullah SAW terkait orang-orang yang selama hidupnya menjadi penghina Rasulullah SAW. Mereka di dalam hidupnya bersamaan dan berdampingan satu masa dengan Rasulullah, tapi justru hadirnya sebagai contoh bagi orang-orang yang menghina Rasulullah. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, kisah Utaibah bin Abi Lahab. Kalau disebut nama Abu Lahab, hampir setiap orang mengatakan bahwa Abu Lahab adalah musuh Allah. Tuh. Disebut nama Abu Lahab, hampir yang hadir dalam diri kita adalah orang yang selalu menghina Rasulullah SAW. Padahal Abu Lahab dalam kehidupan beliau adalah pamannya Rasulullah, saudara daripada ayah Rasulullah, Abdullah. Nah, apa kisah hidup yang menarik dari Abu Lahab? Bismillah. Abu Lahab ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau ini atau Abu Lahab ini masih bernama Abdul Uzza. Ini nama aslinya, Pak. Masih punya nama Abdul Uzza. Di hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Uzza ini termasuk orang yang paling berbahagia, senang, terharu, duka, sukacita. Dan bentuk kebahagiaannya dia wujudkan dengan cara memerdekakan seorang hambanya. Dia punya budak, Pak. Hamba sahayanya dimerdekakan wanita namanya Suwaibah. Memerdekakan hamba sahaya itu Bapak Ibu
Itu artinya kalau bagi kita mengeluarkan, melepaskan harta yang sangat mahal. Boleh jadi dia dulu membeli hamba sahaya itu di pasar dengan harga, boleh jadi sekelas Innova atau dengan sekelas mobil-mobil yang mahal, tergantung kehebatan dan kemampuan hamba sahayanya. Nah, Suwaibah ini di hari kemerdekaannya dikatakan, hari ini kamu merdeka sebagai bentuk bahagia saya dengan kelahiran keponakan saya. Tapi syaratnya kamu datang ke rumah Muhammad, susukan Muhammad. Tuh. Jadi Pak Ibu, selama ini mungkin kita mendengar siapa wanita yang menyusui Rasulullah? Halimah Sa'diyah. Sebelum Halimah Sa'diyah ada wanita lain, yaitunya yang pertama ibunya Rasulullah, Aminah. Yang kedua Suwaibah, hamba sahaya daripada Abu Lahab. Setelah Halimatus Sa'diyah terpilih menjadi wanita yang akan menyusukan Rasulullah, di situ baru Suwaibah berhenti. Nah, Bapak Ibu, Rasulullah, Abu Lahab ini punya 6 orang anak. 6 orang anak ini yang pertama Utsbah bin Abi Lahab. Yang kedua Utaibah bin Abi Lahab. Yang ketiga Mut'ib bin Abi Lahab. Yang ketiga Durrah binti Abi Lahab. Khalidah binti Abi Lahab. Azzah binti Abi Lahab. Dia punya banyak anak. Dari sekian anaknya ini, dalam riwayat diceritakan bahwa 5 orang masuk Islam setelah Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah. 1 orang tidak masuk Islam, yaitunya Utaibah. Apa kisahnya Bapak Ibu? Abu Lahab punya banyak anak, laki-laki dan perempuan. Dari sekian anaknya ini, setelah Rasulullah menikah dengan Khadijah, punya anak perempuan. Anak perempuan Rasulullah itu diantaranya adalah Ummi Kulsum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah Az-Zahra. Dari sekian anak perempuan Rasulullah, Abu Lahab datang meminang untuk dinikahkan dengan anak laki-lakinya. Coba kedekatannya. Yang pertama, Rasulullah itu adalah keponakan daripada Abu Lahab. Begitu Rasulullah sudah punya anak perempuan, Abu Lahab datang melamar anak perempuan Rasulullah untuk 2 orang anak laki-lakinya. Maka terjadilah pernikahan. Ruqayyah bintu Rasulullah dinikahkan dengan Utbah bin Rabi'ah. Yang kedua, Ummi Kulsum dinikahkan dengan Utaibah bin Abi Lahab. Semakin dekat, Pak. Jadi kalau disebut siapakah Abu Lahab? Paman Rasulullah. Siapakah Abu Lahab? Besan Rasulullah. Saking dekatnya, dan inilah wujud kebahagiaan Abu Lahab dengan sosok ponakan beliau yang sangat dipuji oleh orang-orang Quraisy. Berjalan beberapa waktu setelah pernikahan Ruqayyah dengan Utbah, Ummi Kulsum dengan Utaibah, ada lagi Zainab, anak Rasulullah, menikah dengan Abul As, juga keluarga daripada Abu Lahab. Di usia ke-40 Rasulullah mendapatkan wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang sudah menciptakanmu. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang sudah menciptakanmu, wahai Muhammad. Menerima wahyu ini, maka ketika datang perintah dakwah secara terang-terangan, Allah mengatakan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, sekarang datang waktu kamu memberikan peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Mulai dari keluarga terlebih dahulu. Maka Rasulullah mengumpulkan orang-orang Bani Hashim.
berdiri, berkumpul di Rasulullah berdiri di Bukit Safa, dipanggil semuanya, wahai Banil Muttalib, wahai Bani Hashim, wahai Bani Adi, dipanggil seluruh kabilah-kabilah Bani Hashim dan berkumpul di hadapan Rasulullah. Lalu sampai di hadapan Rasulullah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni anzartukum baina yadayil azabin alim. Wahai kaumku, keluargaku, saya memperingatkan kalian akan datangnya azab yang sangat pedih. Innakum latamutuna kama tanamun. Satu saat nanti kalian akan mati sebagaimana kalian terbiasa tidur. Wa tub'atsuna kama tastaiqidhun, dan kalian akan dibangkitkan kembali sebagaimana kalian bangun dari tidur. Dan Rasulullah menyampaikan, dan saya adalah Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, Pak, Abu Lahab yang tadinya benar-benar cinta kepada Rasulullah, sampai dari ponakan dirubah menjadi besannya Rasulullah oleh Abu Lahab, tapi mendengar berita dari Rasulullah langsung berubah, Pak. Hari itu juga Abu Lahab menjadi orang yang paling membenci Rasulullah, padahal dalam sejarah dia orang yang sangat cinta kepada Rasulullah. Ali bin Abi Thalib punya ayah Abu Thalib. Abu Thalib juga paman Rasulullah yang sangat cinta, sayang kepada Rasulullah seimbang, Pak. Sayangnya Abu Thalib dengan sayangnya Abu Lahab tidak kalah hebatnya. Tapi begitu datang berita dari Rasulullah tentang kenabian, Abu Thalib tidak berubah. Abu Lahab justru berubah 180 derajat. Dia menjadi orang yang sangat benci kepada Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah berdakwah, dia hadir di situ bukan untuk mendengar, Pak. Dia katakan, in kana haqqan, kalau Muhammad itu benar, fa ana ammuhu aula bittiba'ihi. Saya ini pamannya, orang yang paling pertama harusnya beriman. Tapi dia pendusta, itu kata Abu Lahab. Di mana Rasulullah berdakwah, dia datang. Dalam satu kesempatan orang-orang memanggil Rasulullah dengan sebutan Muhammad. Abu Lahab memanggil Rasulullah dengan sebutan Muzammam. Muhammad itu terpuji, Muzammam itu tercela. Dan puncak kemarahan Abu Lahab adalah ketika Allah menurunkan surah Tabbat Yada. Tuh, Pak. Allah marah dan murka kepada Abu Lahab. Diturunkanlah surah Al-Lahab. Abu Lahab pun murka dan marah kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Dalam ayat ini Allah mencela dan melaknat Abu Lahab beserta istrinya. Abu Lahab dan istrinya disebutkan dalam ayat ini. Pulanglah Abu Lahab ke rumahnya, sampai di rumah dia katakan kepada anaknya, dipanggil Utbah, wahai Utbah, hajani Muhammadun bi Qur'anihi. Muhammad sudah menghina saya dengan Al-Qur'annya. Padahal Bapak Ibu, surat Al-Lahab ini adalah jaminan bahwa Abu Lahab masuk ke dalam neraka. Kalau dia sedikit cerdas, dia bisa mengatakan kepada manusia-manusia, orang-orang Quraisy, Muhammad itu pendusta. Lihat itu, suratnya mengatakan bahwa Al-Quran mengatakan saya ini akan jadi penduduk neraka. Tapi ketahuilah hari ini saya beriman. Dia bersyahadat misalkan, Pak, bersyahadat di hadapan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy akan mengatakan, tuh Al-Quran mengatakan Abu Lahab akan masuk neraka. Ternyata dia bersyahadat mau masuk Islam, berarti masuk ke dalam sorga. Pastinya orang-orang Quraisy akan mengatakan berarti Quran itu bohong.
Tapi hal itu yang tidak terfikir dalam dirinya, boleh jadi karena kejahiliahannya, yang kedua karena dia sudah dikendalikan oleh syaitan. Dia panggil anaknya Utbah. Disebutkan, ya Utbah, fariq binta Muhammad. Wahai Utbah, hari ini juga kamu harus ceraikan anaknya Muhammad. Masih ingat Pak? Adik-adik, siapa yang istri daripada Utbah? Ruqayyah. Maka Utbah ketika itu mendatangi Ruqayyah, dia katakan, saya menceraikan kamu. Pulanglah Ruqayyah ke rumahnya Rasulullah SAW. Dan Allah muliakan, bercerai dipisahkan oleh Utbah yang ketika itu beragama bukan bersama Rasulullah, kafir. Allah ganti dengan yang lebih baik, yaitunya Utsman bin Affan. Coba diberikan oleh Allah manusia yang dijamin masuk ke dalam surga, Utsman bin Affan. Selesai itu, Abu Jahal memanggil anaknya Utaibah. Dan Utaibah sudah mendengar surat Al-Lahab. Dikatakan oleh Abu Lahab, ya Utaibah, hajani Muhammadun biqur'anihi. Muhammad menghina saya dengan Qur'annya. Fariq binta Muhammad. Hari ini juga ceraikan anak Muhammad. Beda Pak kisah Utbah dengan Utaibah. Utbah selesai menceraikan Ruqayyah, Ruqayyah pulang, habis. Tapi Utbah begitu dia menceraikan Utaibah, menceraikan Ummi Kulsum, anak Rasulullah SAW, Utaibah ini, Ummi Kulsum pulang ke rumahnya, Utaibah menyusul ke rumah Rasulullah SAW. Maka apa kata Utaibah kepada Rasulullah? Ya Muhammad, tuh mertuanya Pak, dipanggil ya Muhammad, kafartu bidinika wa fararaqtu bintaka la tuhibbuni wa la uhibbuka. Wahai Muhammad, ya dilanjutkan, ada di dalam slide kita. Ya Muhammad, teruskan. Saya mengingkari, saya kafir dengan agamamu. Kafartu bidinika, saya kafir dengan agamamu. Wa faraqtu bintaka, dan saya ceraikan anakmu. La tuhibbuni wa la uhibbuka. Kamu jangan lagi mencintai saya dan saya tidak akan pernah mencintaimu, kata Utaibah. Ini bukan dengan bahasa yang mudah, Bang, dengan bahasa santai, tidak, tapi dengan bahasa menghina. Setelah itu tasallata alaihi, dia memegang kerah bajunya Rasulullah lalu mencaci Rasulullah dengan sepuas-puasnya. Begitu Pak, sepuas-puasnya dia mencaci Rasulullah, sampai ada riwayat, sebagian riwayat mengatakan sampai sobek tuh baju Rasulullah, dipegang keras oleh Utaibah, padahal itu mertuanya Pak, yang baru beberapa waktu yang lalu masih mertuanya. Dipegang kerahnya sekuat-kuatnya sampai sobek baju Rasulullah SAW. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengatakan, amma ana inni as'alullaha an yusallita alaihi kalbahu. Saya tidak akan membalas cacian Utaibah. Saya hanya memohon kepada Allah, semoga Allah mendatangkan, mengirim kepada Utaibah ini singa-singa, anjing-anjingnya Allah. Lalu Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau setelah dilepaskan oleh Utaibah. Rasulullah berkata, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, kirim kepada Utaibah ini singa-singamu ya Allah. Selesai itu Rasulullah menurunkan tangannya. Utaibah puas Pak. Dia merasa bisa melampiaskan kemarahan dan emosinya kepada Rasulullah yang sudah menghina ayahnya, dengan cara menceraikan anak Rasulullah, mencaci maki Rasulullah, memegang kerahnya Rasulullah. Rasulullah hanya berdoa. Pulang Utaibah Pak, pulang dia ke rumahnya, laporan kepada ayahnya. Sampai di rumah, apa kata Abu Lahab? Ya Utaibah, maza qala Muhammad,
Wahai Utaibah, setelah kamu ceraikan, apa yang dikatakan oleh Muhammad? Utaibah menjawab, sababtu Muhammada walam yakul syai'an. Saya sudah mencaci Muhammad dan dia tidak menjawab apa-apa, illa an yarfa'a yadayhi wa qala, kecuali setelah saya puas mencaci, Muhammad mengangkat kedua tangannya, kata Utaibah, lalu mengatakan, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Lalu Rasulullah Muhammad berdoa, ya Allah, kirim kepada dia singa-singamu. Bapak Ibu, apa tanggapan Abu Lahab? Begitu mendengar cerita Utaibah bahwa Rasulullah mengangkat kedua tangan dan berdoa, merah pak muka Abu Lahab, merah wajahnya. Kenapa dia menjadi memerah begitu, Pak? Selama hidup Abu Lahab, dia tidak pernah melihat dalam kehidupan Rasulullah satu ungkapan ataupun satu doa pun, melainkan dia semuanya terkabul. Merah mukanya Pak, gemetaran, berkeringat dingin, lalu dipeganglah bahu anaknya. Dia katakan, ya Utaibah, al-an la ta'manu min du'ai Muhammad. Wahai Utaibah, hari ini kamu tidak akan lagi selamat dari doanya Muhammad. Itu Pak, padahal tidak mau beriman kepada Rasulullah, tapi keyakinannya kepada doa dan kebenaran Rasulullah tinggi. Dia tidak mau beriman kepada Rasulullah, tapi dia takut doa Rasulullah itu kepada anaknya dan dia yakin pasti terjadi. Maka Bapak Ibu, dia berjalanlah keluar, bawa anaknya, mencari tempat yang dia rasa bisa menyelamatkan anaknya dari doa Rasulullah. Dibawa keluar Pak, dibawa keluar sampai di satu tempat, bahkan dalam riwayat dikatakan di tempat tersebut tiba-tiba seorang Quraisy masuk ke dalam sebuah lembah. Dan di lembah tersebut orang lain mengingatkan, ya qaum atadruna anna fihi usudan. Wahai kaum, wahai orang-orang, apakah kalian tidak tahu di situ banyak singa? Kenapa kalian masuk? Maka di depan mata Utaibah, tiba-tiba, ini sebagian riwayat mengatakan, tiba-tiba salah seorang Quraisy, namanya Abi Qubays. Abi Qubays ini diterkam oleh singa di hadapan mata Utaibah. Dia katakan, apa kata Utaibah ini? Hadza akili wa hadza du'a Muhammad. Ini singa yang mungkin akan makan saya dan ini mungkin doanya Muhammad. Ketika itu juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, singa-singa keluar dari tempat itu menyerang Utaibah, tapi Abu Lahab tidak. Orang lain yang berada di sekitar itu dibiarkan. Utaibah diterkam dan bahkan sebagian riwayat mengatakan bahwa putus kepala Utaibah di hadapan Abu Lahab. Doa daripada Rasulullah. Dan inilah akhir hidup seorang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab bagaimana Pak ceritanya? Ini terjadi di awal-awal dakwah Rasulullah. Abu Lahab setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, di tahun kedua Hijriah, bulan Ramadan, terjadi perang Badar. Tapi Abu Lahab tidak ikut. Pembesar-pembesar Quraisy mati di perang Badar. Abu Lahab karena tidak ikut, dia selamat. Tapi 1 minggu setelah terjadinya perang Badar, dia diserang oleh penyakit namanya adasah. Penyakit adasah itu adalah penyakit yang menggerogoti organ-organ tubuh yang di dalam, di luarnya tidak. Lama kelamaan habis dan sampai dia membusuk Pak. Membusuk itu sampai keluar tubuhnya. Dan ketika lama kelamaan orang lain tidak lagi kuat mendekat Pak. Bahkan istrinya tidak bisa mendekat kepada Abu Lahab karena busuknya. Dan sampai diriwayatkan 7 hari setelah sejak dia sakit, dia meninggal dunia, tidak ada yang berani menguburkannya Mak. Lalu bagaimana caranya? Didorong-dorong Pak pakai tongkat-tongkat oleh orang Quraisy sampai mendekati sebuah tempat yang agak dalam dan ada lembah dalamnya. Didorong persis Pak seperti jenazah corona.
yang hanya ditarik pakai tali lalu dijatuhkan ke dalam pemakaman. Kalau orang-orang pemakaman Pak, dia nyantai saja Pak megang peti jenazah Covid itu Pak. Tapi secara ilmu kesehatan dipakai tali dan tanpa disentuh. Nah, Abu Lahab ini didorong pakai tongkat sampai dia jatuh, dan itu pun sambil menutup hidung. Inilah penghinaan dari Allah kepada orang-orang yang menghina Rasulullah SAW. Ini Pak. Maka ini kutipan pertama dari pelajaran kita. Akhir hayat orang yang menghina Rasulullah SAW. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wahai Muhammad, saya sudah memberi kamu nikmat yang banyak, maka salatlah dan berkorbanlah, dan orang-orang yang menghinamu, yang membencimu adalah orang-orang yang abtar, terputus dari semua kebaikan. Terputus dari semua kebaikan dunia dan akhirat. Enggak ada Pak kebaikan. Mungkin selama ini kita melihat peristiwa-peristiwa orang yang dengan beraninya menghina Rasulullah, mulai dari negara Denmark kemarin dulu, tambah yang terbaru dari Prancis. Kalau Allah jadikan kita saksi hidup terhadap orang-orang yang menghina Rasulullah ini, kita akan bisa membuktikan bahwa kebenaran inna syani'aka huwal abtar. Huwal abtar. Orang yang menghina Rasulullah, membenci Rasulullah, akhir hidupnya di dunia tidak baik, dan di akhirat juga terputus dari kebaikan. Dan Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepada orang-orang Quraisy itu, wahai Muhammad, apakah kalian bercanda menghina Allah, ayat-ayat Allah dan Rasulullah? La ta'tadziru, tidak ada ampunan dan tidak ada lagi alasan bagi kalian. Qad kafartum, kalian sudah masuk ke dalam kekafiran. Maka mencaci Rasulullah, kalau dia adalah orang yang beriman, ini pintu dia sudah masuk ke dalam kekafiran. Kalau dia orang yang tidak beriman sejak awal, ini adalah penyebab dia semakin dilaknat. Kemudian pelajaran lagi Bapak Ibu dari kisah Rasulullah ini, kisah Utaibah ini adalah bahwa antara Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada hijab. Ketika Rasulullah berdoa, doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang diyakini oleh orang-orang Quraisy, betapa dekatnya dan betapa benarnya Rasulullah, sehingga setiap apa yang diucapkan Rasulullah pasti akan terwujud. Hanya saja Bapak Ibu, mereka tidak mau beriman. Ketika Allah katakan dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Wahai Muhammad, kalau kamu bertanya kepada orang-orang Quraisy, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya persis seperti yang ada dalam akidah kita, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi untuk bersyahadat itu yang tidak, Pak. Gak bisa mereka mensyahadatkan, melafazkan syahadat, mengeluarkan keyakinan yang sudah ada di dalam hatinya. Bapak Ibu, ini hikayat pembenci Rasulullah. Kita ambil pelajaran yang kedua dari Mutiara Sirah Nabawiyah. Hikayat orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentunya terjadi pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil beberapa kisah kalau sempat. Kalau tidak, kita cukupkan dengan seperti yang ada di slide kita, Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Khubayb ini terkenal, Pak. Ada namanya Ghazwatur Raji'. Ghazwatur Raji' ini antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Nah, dari setelah Ghazwatur Raji' ini Bapak Ibu, ada sekelompok orang dari Bani Udal dan Bani Qarah
mereka datang ke Madinah lalu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fina islaman." Ya Rasulullah, dalam diri kami, kaum kami itu sudah ada keislaman. Fab'as ilaina, fab'as lana fina, fab'as ma'ana nafaran min ashabika yufhimunana al-islam fid dini wa yuqri'unana al-Qur'an. Kirim kepada kami beberapa orang sahabatmu yang bisa mengajarkan kami tentang agama, membacakan kepada kami Al-Quran, wa yu'allimunana syara'i al-Islam, dan mengajarkan kami syariat. Rasulullah SAW yang memang sudah berinisiatif dan sudah punya pergerakan dakwah, ada yang datang tentu disambut dengan baik. Maka Rasulullah mengirimkan 10 orang sahabat beliau. 10 sahabat ini dikirim menuju kabilah Bani Udal dan Bani Qarah. Dikirim, Pak. Dan 10 sahabat ini di bawah pimpinan Asim bin Thabit. Di antara mereka ada lagi Khubayb bin Adi. Berangkat, Pak. Di tengah perjalanan, ketika sampai di sebuah tempat namanya Bani Lihyan, tiba-tiba orang-orang yang tadi mengajak sahabat Rasulullah, memandu sahabat Rasulullah ini menghilang. Mereka semuanya melarikan diri ke dalam kepinggiran. Tertinggallah 10 sahabat ini dalam keadaan heran. Kemana mereka melarikan diri? Dalam waktu yang tidak lama, Bapak Ibu, tiba-tiba mereka sudah dikelilingi oleh pasukan-pasukan berpanah lengkap, Pak. Sekeliling mereka, sekeliling 10 sahabat Rasulullah ini sudah ada sahabat-sahabat yang lengkap dengan panah yang sudah di. Lalu tiba-tiba mereka mengatakan, "Kalian ikut apa yang kami minta, maka kalian akan diberikan keamanan." Lalu Asim bin Thabit mengatakan, "La nahtaj," dan kami tidak pernah butuh kepada keamanan dari orang-orang kafir. Dia tidak mau tunduk kepada orang-orang kafir ini. Dalam sekejap, Pak, anak panah melayang kepada mereka. 7 dari mereka meninggal di tempat. 7, Pak. Dari 7 ini, diantaranya adalah Asim bin Thabit, sang pemimpin kafilah dakwah. Menjelang akhir hayatnya beliau mengatakan, "Haza awwalu ghadarin." Ini adalah pengkhianatan pertama yang terjadi. Ini di tahun ketiga Hijriah, Pak. Setelah perang Badar, menjelang perang Uhud. Hadza awwalu ghadarin. Ini adalah awal pengkhianatan. Allahumma balligh Rasulullah. Ya Allah, sampaikanlah peristiwa ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan Rasulullah. Beliau meninggal di tempat. Kemudian satu lagi akhirnya meninggal juga, dan sebagian riwayat menceritakan bahwa ada salah seorang dari mereka yang tidak meninggal dunia tapi jatuh terkapar di atas tanah, dikira oleh orang-orang ini sudah meninggal dan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja. Satu lagi Khubayb. Dan satu yang tadi dianggap meninggal dibiarkan, ada riwayat mengatakan dia kembali ke kota Madinah dengan selamat. Khubayb bin Adi. Nih, nama Khubayb akrab di telinga orang Quraisy. Karena ketika perang Badar, Khubayb ini adalah orang yang membunuh Haris. Ada orang Quraisy, Pak, pembesar Quraisy namanya Al-Haris. Khubayb lah yang membunuhnya, Pak, sahabat Rasulullah. Nama Khubayb ini akrablah di telinga orang Quraisy. Maka Khubayb ditangkap, diikat, lalu dibawa ke kota Mekah, dijual sebagai budak. Diperjualkan. Ini ada hamba sahaya budak dan dia adalah sahabat Muhammad, namanya Khubayb bin Adi. Keluarga Bani Haris, Pak, mendengar, oh ada Khubayb yang dijual, berapapun harganya akan saya beli. Dibeli, Pak.
Dibelilah Khubayb ini, kemudian dibawa ke rumahnya Banul Haris. Harisnya sudah meninggal, tinggal anaknya, adiknya, istrinya. Dibawa ke rumah lalu diikat. Setelah itu Pak, hari demi hari bagi Khubayb ini adalah penyiksaan. Disiksa Pak, setiap hari dicambuk, dicaci, dicambuk, dicaci. Dan setelah puas mencambuk sampai akhirnya datang ke waktunya untuk melukai dengan pisau. Dan sebagian riwayat menceritakan bahwa sedikit demi sedikit Pak, dagingnya Khubayb itu dikuliti dan dipotong dalam keadaan hidup. Capek mereka menyiksa, istirahat, dibiarkan malam berlalu. Dan pada satu hari anaknya Haris datang menemui Khubayb, boleh jadi niatnya mau menyiksa. Tapi ternyata apa yang terjadi Pak? Didapatinya Khubayb dalam keadaan segar sambil makan anggur. Riwayat hadis menceritakan bahwa anggur yang dimakan oleh Khubayb ketika itu adalah anggur yang tidak pernah dimakan oleh pembesar Quraisy. Sehebat-hebatnya orang Quraisy nggak pernah memiliki anggur semahal itu. Heran dia Pak. Dia tanya, "Anna hadhil inab?" Dari mana ini anggur ini kamu dapatkan? Khubayb menjawab, "Minallah." Ini anggur datang dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari Pak, pemandangan itu dilihat oleh anak perempuannya Haris. Dan inilah yang mungkin dalam hatinya mulai mendatangkan sedikit rasa keyakinan Pak. Dan sampai pada satu hari dia lebih kaget lagi ketika anak kecilnya bermain bersama Khubayb. Tuh. Dan Khubayb ketika itu memegang pisau. Dia sangat khawatir Khubayb akan membunuh anaknya. Ternyata Khubayb memakai pisau itu untuk mengupas buah lalu diberikan kepada anaknya. Tapi kekhawatiran itu tetap ada, lalu diambillah anaknya, digendong sendiri. Setelah itu apa Pak? Khubayb kembali disiksa. Dan sampai sebagian riwayat mengatakan Khubayb dipotong telinganya, dipotong kulitnya, dipotong dagingnya itu Pak. Dan saat mereka sudah puas menyiksa Khubayb, sampailah pada satu hari Khubayb akan segera dieksekusi mati oleh Banul Haris. Dia diikat Pak di tiang dalam keadaan berdiri. Lalu dikatakan oleh Banul Haris kepada Khubayb, "Ya Khubayb, atarda anta an yakuna Muhammadun fi makanika hadza wa anta mustarihun baina ahlik?" Wahai Khubayb, maukah kamu Muhammad di posisimu dan kamu bisa istirahat di rumah? Apa kata Khubayb? "Wallahi lan arda an yushaka Muhammadun bi syaukatin wa ana baina ahli." Sedikit pun saya tidak akan pernah rela Rasulullah tersakiti oleh satu duri, saya istirahat di rumah. Apalagi Rasulullah akan berada di tempat saya ini. Saya tidak akan pernah ridho. Mendengar jawaban ini Bapak Ibu, apa kata Abu Sufyan yang ketika itu masih belum masuk Islam? Dia mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbuhu ashabuhu min ashabi Muhammadin yuhibbuna Muhammadan." Saya tidak pernah melihat seseorang sangat dicintai oleh sahabat-sahabatnya melebihi Muhammad dicintai oleh sahabat-sahabatnya. Coba, sampai pasang badan itu para sahabat Pak membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dia memang tidak mau pindah dan lalu digantikan oleh Rasulullah, sampailah datang waktu Khubayb untuk dibunuh. Dan ketika itu Pak, dia meminta kepada orang Quraisy, "Idzan li bis salati rak'atain." Izinkan saya salat 2 rakaat sebelum dibunuh. Salat Pak 2 rakaat. Selesai salat dia katakan, wallahi laula antazunnuna wallahi laula antazunnu anni ataltu fis salati jaz'an lazittu." Kalaulah tidak khawatir saya bahwa kalian akan mengira saya memperpanjang salat karena takut mati, saya sudah tambah salat saya. Selesai salat Pak, lalu Khubayb mengangkat kedua tangan beliau.
berdoa kepada Allah, Allahumma qtulhum badada, Allahumma ahsihim adada, Allahumma la tubqihim ahada. Ini doa Khubayb. Allahumma ahsihim adada, ya Allah kumpulkan mereka semuanya, waqtulhum badada, dan bunuh setiap mereka yang ada, wala tubqihim ahada, dan jangan kamu sisakan satu orang pun ya Allah. Ini doa Khubayb. Selesai itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khubayb menemui ajalnya dengan cara dipenggal kepalanya oleh Banul Haris. Nah, Bapak Ibu, kisah-kisah heroik seperti ini membela Rasulullah, ini adalah kisah yang sangat mengharukan kita, mengajarkan kita makna cinta yang hakiki. Beberapa pelajaran dari kisah Khubayb ini, Pak. Cinta itu tidak cukup hanya di lidah, ya. Cinta tidak cukup hanya di lisan, itu cinta dusta. Cinta itu butuh pembuktian. Cinta butuh kepada bukti nyata. Bapak Ibu, coba lihat, ketika negara kita sedang memboikot Habib Rizik, muncul orang-orang yang punya semangat keislaman membela profil yang pasang badan untuk membela Islam, ya kan? Kalau ditanya, kenapa kalian membela Habib Rizik? Karena dia adalah orang yang sangat giat dan istiqomah dalam dakwahnya. Karena dia adalah orang yang mengorbankan jiwa, harta, dan waktunya untuk Islam, maka kami membela. Apa bukti pembelaan kalian? Kalau ditanya, bukti pembelaan kita apa? Disambut ramai-ramai di bandara. Oh, nanti ditangkap polisi, gak apa-apa, saya yang penting ikut menyambut kedatangan pendakwah. Lalu apalagi? Disambut, datang ke rumahnya. Ini bentuk pembelaan dan kecintaan seseorang kepada Habib Rizik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Habib Rizik manusia biasa yang membela Islam dengan seluruh jiwa raganya, pikirannya, hartanya, keluarganya, seluruh hidupnya dia gunakan untuk membela Islam, apalagi orang yang dipilih oleh Allah lalu mengorbankan seluruh hidupnya, mengorbankan seluruh kebahagiaannya untuk Islam, Rasulullah SAW. Maka wajar para sahabat pasang badan. Bapak Ibu, kalau kita dengar cerita perang Uhud, ketika Rasulullah dan kaum muslimin sudah terdesak, para sahabat berdiri di depan Rasulullah sebagai tameng supaya panah dan tombak tidak menancap di dalam pada dadanya Rasulullah. Sahabat itu pasang badan sampai ada yang jatuh karena saking banyaknya panah. Sahabat yang lain menggantikan sahabat tersebut untuk melindungi Rasulullah. Inilah cinta kepada Rasulullah, tidak cukup hanya dengan lisan. Maka Bapak Ibu, cinta kepada Rasulullah itu diwujudkan dengan cara yang pertama, ya, ini bukti cinta kita, Pak. Cinta kita kepada Rasulullah harus dibuktikan dengan cara ikuti syariat Allah, yang halal dihalalkan, yang wajib harus kita kerjakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yuhibbukum. Wahai kaum muslimin, kalau kalian mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah saya, yaitu ikuti Rasulullah SAW. Apa panduannya dari Rasulullah? Ma nahaitukum fajtanib ma amartukum ma nahaitukum fajtanibuhu. Apa yang saya larang jauhi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang saya perintahkan lakukan semampu kalian. Ini bukti nyata seseorang cinta kepada Rasulullah. Jadi tidak cukup hanya dengan memperbanyak kompang, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, ada sebagian ikhwah kita yang rajin kompang, solawatan, rajin. Ya Hanana misalkan, rajin Pak. Tapi selesai kompang apa yang dia lakukan? Baca Quran jarang. Nah, sholat jamaah kalau sempat.
Apakah solawat-solawat kompang dianggap bukti cinta kepada Rasulullah? Belum, Pak. Bukti pertama seseorang cinta kepada Rasulullah adalah mengikuti Rasulullah dengan cara yang wajib dikerjakan, yang haram dijauhi. Ini yang pertama. Yang kedua, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membela Rasulullah ketika dihina. Apa yang bisa kita lakukan, Pak? Kalau Khubayb memberikan jiwa raganya sampai akhirnya nyawanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil untuk membela Rasulullah. Kita mungkin belum sampai setaraf itu, Pak. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Misal ketika Rasulullah dihina, kita punya Facebook yang kita suarakan, para penghina Rasulullah saya kecam, saya doakan begini-begini. Allah takdirkan kita punya mimbar-mimbar di beberapa masjid. Jadikan mimbar ini untuk menyuarakan bahwa setiap umat Islam harus punya pembelaan kepada Rasulullah. Yang ketiga, Bapak Ibu, untuk bisa membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, perbanyak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yang paling penting juga di sini baru dia perbanyak selawat. Nah, loh, Ustadz menempatkan selawat kepada Nabi sebagai bukti terakhir. Iya. Salawat kepada Rasulullah ini bukti terakhir kita cinta kepada Rasulullah. Jadi jangan letakkan salawat paling pertama, tidak. Yang paling pertama itu yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Ini yang paling pertama kita lakukan sebagai bukti cinta. Yang kedua, bela Rasulullah saat dihina. Ini enggak, Pak. Salawat rajin ketika Rasulullah dihina, dia mengatakan Rasulullah dulu ketika dihina, Rasulullah sabar, enggak pernah menyakiti orang yang menghina Rasulullah. Ini bukan tempatnya kita untuk menjawab seperti ini. Rasulullah sabar membawakan diri beliau. Tapi coba lihat Abu Bakar ketika Allah dan Rasulullah dihina di Madinah oleh orang Yahudi. Dihina Allah dan Rasulullah oleh orang Yahudi di Madinah. Saat itu juga, Pak, ditampar oleh Abu Bakar. Padahal kita tahu Abu Bakar itu orang yang lembut, Umar bin Khattab orang yang keras. Tapi ketika Rasulullah dan Allah dihina oleh orang Yahudi, justru orang yang lembut itu yang menampar. Si Yahudi datang kepada Rasulullah melaporkan, unzur ila ma fa'ma sana'a sahibuk. Wahai Muhammad, lihat nih apa yang dilakukan oleh sahabatmu, dia menampar saya. Ditanya oleh Rasulullah, betulkah ya Abu Bakar? Iya. Dijawab oleh Rasul Abu Bakar, ini alasannya, dia menghina Allah dan Rasulullah, maka saya tampar. Dipuji oleh Rasulullah. Rasulullah ketika dihina, beliau sabar. Tapi Abu Bakar ketika mendengar Rasulullah dan Rasul dihina, dia marah dan menampar orang yang menghina. Dan kata Rasulullah, itu sikapnya betul. Nah, jadi Bapak Ibu, rajin sholawat harus membuat kita semangat membela Rasulullah, seperti yang dicontohkan oleh para ulama yang berdiri lurus dalam akidah mereka. Pelajaran selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Khubayb ini yang bisa kita ambil adalah betapa banyak pahala yang diterima oleh Khubayb. Beliau orang yang pertama mengajarkan sunnah salat 2 rakaat sebelum dieksekusi mati. Coba, Said Qutb yang berada di Mesir, sebelum beliau digantung di tiang gantungan, dan beberapa saudara-saudara beliau, para pendakwah yang lain, sebelum dieksekusi mati di tiang gantungan, mereka melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan seluruh pahala orang-orang yang menjalankan sholat sunat 2 rakaat ini mengalir kepada orang yang mengajarkannya, yaitunya Khubayb bin Adi. Apa tadi yang kita sebutkan? Wallahi laula an tazunnu anni ataltu salat fi salati jaz'an. Kalaulah saya tidak khawatir kalian menuduh saya memperpanjang salat karena takut mati, saya akan perpanjang salat saya. Yang keempat, Bapak Ibu, yang ketiga, pelajaran yang paling penting kita ambil di sini adalah pemimpin yang amanah, yang menjalankan pemerintahan dengan baik, takut kepada Allah, mencintai rakyatnya,
tidak korupsi, tidak memperkaya diri dan keluarga, saya yakin pemimpin itu akan menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, dan rakyat akan pasang badan membela sang pemimpin. Dan itulah yang kita harapkan nanti Bapak Ibu, 9 Desember kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk memilih pemimpin-pemimpin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Ada sesi tanya jawabnya Ustaz? Baik, saya kembalikan ke Ustaz. Alhamdulillah, selanjutnya kita buka dengan sesi tanya jawab. Bagi para jemaah atau ibu kita mohon bertanya silakan. Waalaikumsalam. Mana? Lagi Pak, kurang tertangkap suaranya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ada anak Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah, namanya Zainal Abidin bin Ali bin Abi Thalib. Zainal Abidin bin Ali bin Abi Thalib berarti kalau ikut kepada, bukan cucu Rasulullah, tapi dia anak dari Ali, dari wanita yang lain, bukan anak dari Fatimah, bukan. Karena Ali itu kan istrinya banyak Pak. Zainal Abidin bin Ali bin Abi Thalib ini menceritakan, kunna nu'allimu abna'ana as-sirata kama nu'allimuhul Qur'an. Kama nu'allimuhumul Qur'an. Kami mengajarkan sirah nabawiyah, cerita Rasulullah ini, kepada anak-anak kami sebagaimana kami mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an. Al-Qur'an seperti apa, Pak? Kita baca dari awal. Dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lanjut Al-Baqarah sampai An-Nas. Bapak-bapak, kalau kita selesai baca Quran dari awal sampai akhir, diulang lagi enggak Pak? Diulang Pak? Diulang. Tuh ciri Al-Quran kalau kita belajar Al-Quran. Selesai dari awal sampai akhir, khatam, ulang lagi dari awal sampai akhir, khatam, ulang lagi, khatam, ulang lagi. Ini cara pertama para sahabat mengajarkan anak-anak mereka sirah nabawiyah. Lalu apalagi kita kalau disebut belajar Al-Quran, kita hafal, ya kan? Ustadz kita, imam kita, Allah karuniakan dimudahkan menghafal 30 juz, masuk ke dalam kepala beliau, bukan di luar kepala tapi di dalam. Nah, begini cara para sahabat mengajarkan sirah kepada anak-anak beliau. Semuanya diajarkan sirah supaya hafal. Ini cara para sahabat dan tabi'in mengajarkan sirah. Tapi baru di masa tahun 200-an Hijriah, Ibnu Hisham, orang pertama menulis buku sirah nabawiyah. Sebelum itu Pak, diceritakan dari majelis ke majelis, duduk di rumah ceritakan kepada anak. Ini sirah nabawiyah diajarkan secara turun temurun. Tapi ketika masa Ibnu Hisham lah baru sirah nabawiyah itu dibukukan. Dan inilah yang disebut oleh para ulama buku sirah nabawiyah pegangan paling utama sirah Ibnu Hisham. Lebih kurang ditulis pada tahun 200-an Hijriah Pak. Nah, dari beliau lalu turun-menurun lagi ke bawah. Mulai lagi para ulama menulis seperti Ibnu Ishaq sampai ke bawah. Lanjutkan lagi ada sirah nabawiyah Ibnu Katsir. Ada lagi macam-macam banyak Pak sirah nabawiyah. Sampai sekarang orang tidak berhenti menulis buku sirah nabawiyah.
Kalau saya sendiri termasuk yang berpegang ke beberapa buku, tapi yang paling sering saya pakai itu adalah kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Ali As-Salabi dari Libya, sampai sekarang masih hidup, Dr. Ali Salabi. Dan beliau menulis buku sirah dengan cara memaparkan kisah dengan lengkap dengan riwayat hadisnya, lalu membawa kita untuk menganalisa setiap kisah lalu ngambil pelajaran. Ini hebatnya beliau. Ada sebagian ulama sirah punya kehebatan untuk memaparkan kisah itu lengkap dengan riwayatnya, mana yang dhaif, mana yang sahih. Sampai di situ silakan analisa sendiri, ambil pelajaran sendiri. Yang otaknya cerdas dan hebat menalar, bagus, dapat banyak pelajaran. Tapi kalau yang mentok sampai di situ, ya kita cuma dapat pemaparan sejarahnya. Nah, Bapak Ibu kalau nanti mau beli boleh cari saja Sirah Nabawiyah Ali Salabi. Sudah ada terjemahannya di Indonesia. Nah, jadi itu Pak, lebih kurang di sejak awal Rasulullah sudah meninggal, itu sirah itu sudah turun-temurun diceritakan sampai kita sekarang, dan riwayat itu bersanad insyaallah tidak akan pernah terputus. Ya, begitu Pak ya. Jazakumullahu khairan. Suaranya agak samar-samar nih sampai di telinga saya. Coba Pak, kita coba. Nanti kalau tidak Ustaz Akmal bisa melanjutkan. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Yang mana dulu Pak dijawab? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita yakini dalam diri kita adalah apapun bentuk penghinaan kepada Rasulullah, dia tidak akan pernah mengurangi kemuliaan Rasulullah. Itu dia. Tidak akan pernah mengurangi kemuliaan Rasulullah di hadapan Allah, di hadapan manusia. Lalu untuk apa dihadirkan? Semua yang terjadi pastinya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang perlu kita yakini Bapak Ibu, tadi yang pertama sudah, apapun bentuk penghinaan tidak akan pernah mengulangi kemuliaan Rasulullah. Tapi terjadi di zaman kita, ini menunjukkan Allah sedang memberikan kita ujian. Tuh. Ternyata hadirnya penghinaan itu di zaman kita untuk kita. Allah sedang uji kita nih. Allah hadirkan penghina itu di tahun 2020 sebagai ujian untuk orang-orang yang hidup di 2020. Apakah dia akan hadir sebagai pembela atau tidak? Atau dia hadir sebagai orang yang berpangku tangan? Atau malah dia hadir sebagai orang yang ikut mendukung penghina Rasulullah? Nah, ini ujian dari Allah untuk kita. Dan ketika ujian itu datang, ujian itu secara umum kita ketahui untuk menaikkan level kita, menaikkan kelas iman kita. Nah, jadi ujian penghinaan Rasulullah yang hadir di kapanpun datangnya, dan boleh jadi sampai akhir nanti akan tetap ada,
adalah ujian untuk orang-orang yang hadir di masa itu. Allah ingin mengetahui atau ingin menguji kualitas iman yang hadir. Apakah dia pembela atau tidak? Apa sikap kita? Seperti tadi kita sampaikan, cinta tidak bisa hanya di lisan. Oh, saya cinta Rasulullah, saya ingin masuk surga dengan cinta Rasulullah. Tidak cukup dengan lisan. Maka kita lakukan apa yang bisa kita perbuat. Di antaranya Bapak Ibu, yang pertama, suarakan ketidaksukaan kita atau suarakan kebencian kita kepada orang-orang yang menghina Rasulullah. Di mana orang yang punya mimbar suarakan lewat mimbar, yang punya Facebook suarakan lewat Facebook, punya Twitter, punya yang lain-lain suarakan lewat media sosialnya masing-masing. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita tidak bisa melakukan pencegahan secara langsung seperti Abu Bakar menampar orang yang menghina Rasulullah, menghina Allah, maka kita lakukan perang jarak jauh. Dan inilah yang sudah diserukan oleh para ulama kita, memboikot produk orang-orang yang negara-negara yang menghina Rasulullah. Dan dalam bab yang kedua ini banyak orang yang tidak sanggup. Sebenarnya bukan tidak sanggup, tapi tidak mengambil perhatian penuh, tidak terlalu mempedulikan untuk memboikot. Apalah boikot? Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan bahwa ustadz mengatakan tidak boleh memboikot sesama manusia, sesama pedagang. Tidak boleh hukumnya. Kalau Rasulullah dihina, biarkanlah Allah yang membela. Ini kan ungkapan yang salah ini. Ungkapan yang bahasa sederhananya, dia sebenarnya tidak mau membela Rasulullah, tapi cari-cari alasan. Disalahkanlah orang-orang yang memboikot produk negara-negara penghina Rasulullah. Di zaman Rasulullah, Bapak Ibu, Rasulullah itu sudah mengharamkan riba. Begitu hijrah ke Madinah, ternyata di kota Madinah itu sebuah pasar besar, itu pasar Qainuqa. Di situ orang tidak ada yang peduli dengan ajaran masalah riba ini. Semua pergerakan ekonomi hampir dengan cara riba, dusta dan lain-lain. Maka apa tindakan Rasulullah? Dibuatlah tenda besar, lalu belum mengatakan hadza suqul muslimin. Ini pasar orang muslim yang bersih dari riba. Gitu caranya Pak Ibu. Ka'ab al-Ashraf, orang pembesar Yahudi di sana, pembesar Yahudi Bani Qainuqa, marah dia melihat tenda Rasulullah. Lalu dia katakan kepada sahabat-sahabatnya, hancurkan tendanya Muhammad. Dihancurkan. Lalu Rasulullah menjawab, saya akan pindahkan ke tempat yang lebih luas. Dibawalah pasar tenda-tenda itu ke dekat Masjid An-Nabawi, dibangun di situ pasar. Jadi cara memboikot Rasulullah lebih hebat, Pak. Membuat pasar tandingan. Dalam waktu yang tidak lama, Pak, pasar Bani Qainuqa yang penuh dengan riba mati. Sekarang berpindah ke pasar kaum muslimin yang dibangun perekonomian secara halal. Ini boikotnya bukan sembarang boikot, Pak. Saingan yang head to head, Pak. Kalau kita boikot mungkin nggak sampai mampu head to head. Di mana-mana banyak berdiri supermarket milik bukan orang Islam. Lalu umat Islam bersatu buat 212. Tidak lama setelah itu mati 212-nya. Bukan pasar Bani Qainuqa yang mati, justru 212 yang hancur. Kenapa? Kita nggak mampu head to head seperti mereka, seperti Rasulullah. Justru Rasulullah mengajarkan pasar lawan dengan pasar, bukan sekedar tidak berbelanja. Nah, sekarang boikot yang mampu kita lakukan adalah sekedar tidak membeli produk yang dihasilkan dari negara penghina Rasulullah. Itu pun masih berat bagi kita. Naudzubillahi min dzalik. Ya, itu bukti cinta kita, Bapak Ibu. Jadi buktikan kebencian kita kepada para penghina dengan menyuarakan. Lalu yang kedua tadi, kita harus lakukan langkah-langkah konkret seperti yang diajarkan oleh kesepakatan para ulama kita, boikot. Kalau di Libya itu, Pak, mungkin Bapak Ibu lihat di WhatsApp itu, tempat ngantri di sebuah hotel, walau mungkin itu tempat ngantri kan biasa pakai sendal, ya kan, tempat berdiri, jaga jarak kan dikasih tandanya sendal. Nah, di Libya itu dikasih kepala si Macron itu, Pak. Macron, Pak, ya. Nah, dikasih kepalanya presiden sang penghina Rasulullah. Sebagai bukti mereka benar-benar mengecam penghina Rasulullah SAW.
Nah, lalu pertanyaan kedua Pak yang dimuliakan Allah, 9 Desember siapa yang akan saya pilih? Konsepnya Pak, memilih pemimpin adalah kewajiban yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kalian safar 3 orang, maka pilih salah satunya jadi pemimpin, wajib hukumnya. Lalu kalau memang itu wajib berarti bernilai ibadah, ada pahalanya. Kalau mau pilkada kita jadi ibadah mendatangkan pahala, maka kuncinya adalah 2. Yang pertama, lillahi ta'ala, niatkan karena Allah, bukan karena fasum yang sudah dibangun. Pak, ada Pak? Saya datang ke sebuah tempat Pak, saya lihat ada sebuah baliho salah satu paslon di fasum itu Pak, yang lain nggak ada. Saya tanya ke warganya, Pak, di sini kok cuma satu spanduk? Dia jawab, ini Ustadz, fasum ini dia bangun beberapa tahun yang lalu di sini. Ternyata proyeknya kalau sudah datang pilkada cuma fasum, cuma spanduk dia yang dipasang di situ. Nah, siapa yang memilih pemimpin karena fasum salah. Tapi memilih itu karena Allah. Karena Allah memilihnya. Konsep pertama, pilih karena Allah. Yang kedua konsepnya adalah memilih itu sesuai dengan anjuran Rasulullah, aturan Rasulullah. Apa yang bisa kita lakukan? Al aslahu fal aslah. Kalau semua calon itu baik, maka pilih yang terbaiknya. Kemudian kalau semua calon itu mengandung banyak mudaratnya, iza ta'aradat al mafsadatani daf'ul ashaddi dararan birtikabil akhaffihi. Maka kalau semua paslon itu banyak mudaratnya, pilih yang paling sedikit mudaratnya, atau bahasa lainnya adalah akhaffud dararain. Pilih yang paling sedikit mudaratnya. Yang jelas kita harus milih pemimpin, jangan golput. Nah, lalu apa standarnya Ustadz baik ini? Saya beberapa waktu yang lalu, kalau ada yang menyebutkan beberapa tahun yang lalu Pak, mohon maaf kalau kita sebut nama, sang gubernur Jakarta yang katanya anti korupsi, Ahok, yang menghina Islam itu Pak, kan disebut sebagai gubernur anti korupsi. Tidak korupsi standar negara itu apa Pak, Bu? Di negara kita dianggap tidak korupsi kalau tidak tertangkap KPK, kan gitu dia. Tidak ditangkap KPK itu mah gampang, tinggal disiram, mas, selesai. Tapi kalau dalam Islam tidak korupsi itu apa hukumnya? Dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Tuh baru dianggap tidak korupsi. Orang tidak akan bisa jadi pejabat di zaman sekarang ini kalau dia nggak main bayar-bayaran, kecuali dia dilakukan dengan cara yang sangat baik. Maka kalau mau cari orang yang baik Bapak Ibu, jauh dari korupsi. Yang paling bisa membuat orang takut dari korupsi adalah dia tahu akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Tuh. Jadi kalau mau tahu siapa yang paling baik, cari siapa yang paling paham dan takut kepada akhirat. Kalau tidak itu Pak, jangan harap dia jadi orang yang paling baik. Dan kalau dia sudah punya rasa takutnya kepada akhirat, dia yakin akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat, yakinlah insya Allah di dunia dia akan mempersiapkan pertanggungjawaban itu secara baik juga. Nah, siapakah orangnya? Japri boleh Pak? Ya. Jazakumullahu khairan. Saya rasa sudah cukup 2 pertanyaan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf kalau ada yang salah dan khilaf dari saya. Dan insyaallah kita ketemu di lain waktu. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.